والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Memang kenapa sombong? Punya ilmu, punya gelar kesarjanaan yang banyak, itu juga nggak pantas. Karena sebanyak-banyaknya ilmu yang kita punya, tetap saja ilmu itu sedikit. Nah itu ke situ mengarahkannya misalnya. Para mayati tadi apa kata yang dibahas? Rendah hati. Kembalikan sombong. Iya, kebalikan dari sombong itu rendah hati. Kita memang punya ilmu, tapi ada orang yang juga punya ilmu, sehingga kita jangan sombong dengan sebab itu. Rendah hatilah kita dengan ilmu yang kita miliki. Begitu seterusnya. Baik. Sekarang kita sambung. Kata yang dibahas adalah masjid. Siapa yang ceramah soal masjid? Zedri. Silakan. Zedri ceramah soal masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jamaah sekalian, saya akan mencoba memberikan dari kata masjid. Seperti yang kita ketahui bahwa masjid adalah tempat ibadahnya orang Islam. Dan di masjid banyak sekali hal yang dapat kita lakukan, baik itu dari belajar atau segala macamnya. Dan dari masjid pun kita banyak mendapatkan ilmu, dan di masjid pun orang banyak untuk menimba ilmu. Dan di masjid pun orang dapat mendisiplinkan diri, karena orang Islam lah yang dapat mendisiplinkan diri di masjid ketika masuknya waktu sholat. Ketika azan telah berkumandang di masjid, maka orang-orang Islam akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dan di mana kita dapat mencontohkan kalau di masjid itu adalah dapat membentuk kedisiplinan diri. Contoh ketika seorang muadzin mengumandangkan iqamah, bisa kita lihat dalam hitungan detik ribuan orang bisa berbaris dengan rapi. Itu contohnya kalau di masjid itu kita dapat melatih kedisiplinan diri. Mudah-mudahan sekian dari mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini namanya hemat pulsa. Berapa menit tuh? 4 menit kurang. 2 menit.
3 menit. Baik. Jadi kalau kita bicara, bagaimana bicara itu bisa berkembang. Apa yang ada di kepala kita tentang masjid itu dikembangkan. Sebenarnya udah bagus, sudah ketemu masalahnya, mendidik disiplin misalnya, cuma tidak dikembangkan. Saya ingin mengingatkan, kalau kita bicara, apalagi ada podiumnya, itu posisi tangan kita jangan begini. Pegang itu mimbarnya podium itu. Jadi kan tadi jadi tangannya begini aja, ya kan? Ya. Nah, lebih rileks kalau tangannya di sini. Tadi Pak Ramayati ya, itu mic-nya dipegangin aja. Jangan dipegangin mic-nya, karena ini bukan mic yang dipegang. Mic yang dipegang itu yang biasa. Nah, mungkin pakai kabel, mungkin tanpa kabel. Kalau ini mic meja, jadi jangan dipegangin. Posisi tangan di sini. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagai seorang muslim, tempat yang paling akrab dengan kita adalah masjid. Apa itu masjid? Masjid itu tempat sujud, masjid itu tempat sholat. Karena kita ini harus sholat, maka sholat itu jangan dilakukan sendirian, berjamaah. Karena berjamaah dibutuhkan tempatnya namanya masjid. Kayak Rasulullah dulu membangun masjid. Masjid Kuba dibangun dalam perjalanan menuju Madinah. Masjid Nabawi dibangun ketika sudah sampai di Madinah. Itu menunjukkan betapa pentingnya masjid. Wah, saya mau ngomongin masjid 2 hari juga nggak selesai. Begitu ya. Oleh karenanya kalau kita bicara ini harus rileks. Bicara itu harus rileks. Bagaimana bicara rileks? Itu bicara tanpa beban. Sehingga kayak orang ngobrol kan. Orang ngobrol itu kan tanpa beban bicaranya. Kecuali kalau ngobrol dalam rangka minjem duit, itu ada beban. Susah ngomonginnya kan, susah keluar. Tidak rileks. Orang ngomong mau minjem duit itu tidak rileks, karena dia harus jaga-jaga perasaan. Nah sekarang kita ngomong menyampaikan sesuatu ini harus rileks, bicara tanpa beban, kayak orang ngobrol, mengalir. Itu kalau bicara tanpa beban itu mengalir. Apa yang ada di benak kita itu keluar. Apalagi waktu yang disediakan tidak banyak. Waktu yang diberikan kepada kita tidak banyak. Mestinya kita bisa memanfaatkannya secara full. 7 menit tanpa diulur-ulur. Baik. Kata berikutnya adalah kata sabar. Kata sabar. Kata sabar ini akan dibahas oleh Baskoro. Pegangin jantungnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai kata sabar. Kita kan tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, kata sabar ini akan kita
kita mengerjakan sesuatu secara terburu-buru, pasti keluarga di rumah itu kan ngomong sabar. Itu tandanya mereka mengingatkan kita untuk mengerjakan sesuatu secara tidak buru-buru, yang diperkirakan akan menjadi susah atau sukar atau sulit. Dalam hidup kita, sabar itu ada di dalam diri kita. Sabar itu harus kita sampaikan pada orang-orang. Kalau kita dalam berbuat sesuatu yang kira-kira tidak sesuai, pasti kita akan mengingatkan. Bisa kita mengingatkan teman atau mengingatkan keluarga untuk bersabar dalam mengerjakan sesuatu. Sabar juga bisa merupakan sebuah sifat sabar yang ada di dalam diri kita. Sifat ini juga harus kita ingatkan kepada teman-teman. Kalau apa yang kita lakukan itu jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Di kehidupan sehari-hari kita juga suka emosi sama teman kerja atau sama tetangga. Ya, ambil contoh lah, kalau kita di rumah, kalau ada tetangga kita yang mungkin dia punya pagar bagus, buka pagarnya kencang gitu sampai kedengaran. Sedangkan kita yang di rumah dengarnya pasti ngomong, ini kenapa sih tetangga kalau buka pintu kencang banget, mentang-mentang pagarnya bagus. Akhirnya kita jadi kayak marah begitu. Itulah yang kita harus sabar terhadap tetangga kita sendiri. Kita kan nggak tahu kenapa dia buka pintu seperti itu. Apakah pintunya keras, ataukah memang dia sengaja membuka pintu secara keras. Nantinya kita jadi susnuzon, berprasangka buruk. Suzon, berprasangka buruk. Kita juga harus bisa bersabar dalam bekerja juga, karena kita punya teman kerja. Mungkin teman kerja kita itu ceroboh dalam pekerjaannya, sehingga kita juga harus mengingatkan. Dia ceroboh mungkin karena kesal atau karena marah, karena ditegur sama bosnya, kerjaannya nggak selesai-selesai. Kita sebagai temannya juga harus mengingatkan, ingatin kalau kerja itu, kalau melakukan sesuatu itu pelan-pelan saja, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru, walaupun dalam keadaan ditegur oleh alasan atau oleh atasan. Itu juga bisa sebagai contoh kita, walaupun yang ditegur itu teman, tapi kita bisa melihat kejadian tersebut sehingga kita bisa sabar terhadap diri kita sendiri. Juga bisa mengingatkan orang untuk bersabar, dan juga kita bisa menceritakan kepada orang kisah kita yang pernah kita alami kepada orang lain, agar orang lain juga bisa bersabar. Jadi sekiranya mereka kalau ada sesuatu karena pernah mendengar cerita yang sebelumnya, mereka bisa menggunakan kesabarannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya begitu. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah. Waalaikumsalam